Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 13, bagian 2. Bang! Bang! Sebuah boneka orang-orangan raksasa meledak dalam kobaran api, menyebabkan ledakan besar. Selama kuliah pertarungan praktis, para siswa menyerang target dengan serangan sihir yang sesuai dengan atribut mereka. Bukan hanya tentang menembak dengan keras dan cepat, yang penting adalah akurasi. Bahkan jika kalian memiliki keterampilan sihir yang kuat, semuanya tidak ada gunanya jika kalian tidak mengenai musuh, bukan? Ketika kata-kata Profesor Atribut Api, Hong Yi-el, selesai, orang-orangan tersebut mengecil dan mulai berlari-lari. Serangan para siswa meledak di udara, tidak mampu bahkan menggores target, dan hal yang sama terjadi pada serangan sihir Hong Bion. Tut! Dia mengerutkan alisnya dengan gugup mengeluarkan tongkatnya dan melontarkan bola api. Kekuatan apinya kuat, tetapi dia tidak bisa mengenai apapun. Hong Yi-el berjalan melewatinya dan berbisik. Itu mengerikan, Bion. Hong Bion memucat mendengar kata-kata itu, tetapi dia menutup matanya rapat-rapat, berusaha untuk tidak menunjukkan emosinya yang kacau. Menggigit bibirnya yang bergetar, dia mengangkat tongkatnya lagi. Dia merasa tidak bisa melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain meletakkan tongkatnya. Tekanan kegagalan yang mengerikan terasa di dadanya, dan dia berjuang untuk bernapas saat keringat dingin menetes di dahinya. Jangan sampai terlihat, kamu tidak boleh menunjukkan kelemahanmu. Hong Bion merasa seperti akan pingsan kapan saja, tetapi dia bertahan dengan kekuatan mental yang luar biasa. Seorang gadis mendekatinya saat dia duduk diam. Wow, putri Anda luar biasa. Apa? Anda menggunakan keterampilan sihir yang sama seperti saya, tetapi Anda memiliki kekuatan 3 kali lipat. Apakah anak ini menyadari perasaanku atau dia hanya berbicara tanpa berpikir? Apa gunanya? Ini tidak ada artinya. Saya bahkan tidak yakin bisa mengenainya. Saya iri padamu. Kamu memiliki akurasi yang tinggi. Tetapi jika sang putri berlatih sedikit lagi, bukankah dia akan dengan mudah melampaui seseorang seperti saya? Apa maksudnya? Hong Bion mengabaikan kata-kata gadis itu, mengambil tongkatnya dan berdiri. Berkat percakapan itu, tekanan di dadanya sedikit berkurang. Kalau dipikir-pikir, apakah dia juga penyihir api? Aku pikir aku pernah mendengar namanya. Namanya Arshuang. Di luar dunia, ada kehebohan yang mengatakan bahwa bakat atribut api terbesar sepanjang masa telah muncul. Setelah berpikir sejenak, dia teringat pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi ketika Arshuang benar-benar masuk akademi, keterampilan sihirnya sangat buruk, sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Hong Bion. Itu sangat wajar. Karena Hong Bion adalah seorang jenius kelas dunia, bukan yang terbaik sepanjang masa. Hong Bion tidak menunjukkan banyak kebanggaan karena dia baru saja mengalahkan lawan yang memang seharusnya dia kalahkan. Setelah itu, Hong Bion, yang telah berjuang keras untuk menangkap orang-orangan yang berlari, segera keluar dari kelas saat kuliah berakhir. Itu karena sulit baginya untuk menatap wajah ibunya bahkan sedetik lebih lama. Wow! Dia datang ke ruang istirahat dan duduk tanpa daya. Bahkan kakinya terasa mati rasa, dan dia kehilangan semua rasa. Mungkin karena dia mengerahkan 2 atau 3 kali lebih banyak kekuatan daripada siswa lain, atau karena faktor psikologis memainkan peran besar. Putri, Yuri, kamu di sini. Bawakan aku minuman, dan permen ginseng merah sebagai bonus. Nih, ini dia. Pengawal pribadi Putri Hong Bion, Yuri, tinggi untuk seorang wanita, hampir mencapai 170 cm. Dan Hong Bion, yang tingginya 160 cm, harus sedikit mendongak untuk melakukan kontak mata dengannya. Ngomong-ngomong, ada berita? Ya, ini tentang modifikasi tongkat yang Anda pesan beberapa hari lalu. Itu. Hong Bion mengelus dagunya dan merenung. Dia mendengar bahwa kadang-kadang alkemis menggunakan tongkat yang dimodifikasi, tetapi dia belum pernah melihat penyihir melakukannya sebelumnya. Dia memang unik dalam banyak hal. Seorang anak laki-laki yang beresonansi dengan tongkat kelas menengah atas, berada di posisi terakhir di seluruh sekolah dan berhasil masuk ke kelas S. Apakah pedang sihir mungkin? Karena tongkatnya sangat bagus, tampaknya produk berkualitas akan keluar tanpa masalah. Namun ada satu hal yang sedikit dipertanyakan. Itu tongkat tersebut terus mencoba menguras mana pemiliknya. Apa? Bukankah itu tabu? Itu tidak persis seperti itu. Tampaknya tongkat tersebut terus-menerus beresonansi dengan mana alamiah. Tongkat aneh apa yang dia dapatkan? Stella juga aneh. Menyerap mana penggunanya secara terus-menerus dan beresonansi dengan mana alamiah pada saat yang sama.
Itu hanya terdengar aneh. Mengapa tongkat sampah seperti itu berada di kelas menengah atas? Itulah sebabnya tongkat tersebut hanya berada di kelas menengah atas. Apa maksudmu? Yuri melanjutkan dengan ekspresi seolah-olah dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Kinerja aslinya dinilai lebih tinggi karena memiliki efek meningkatkan kekuatan sihir pengguna secara eksplosif dan memperbesarnya secara luar biasa, tetapi diturunkan ke kelas menengah karena akan menyedot mana pengguna saat bersentuhan. Lebih unggul, bagaimana seorang siswa bisa memegang benda seperti itu? Itu juga teka-teki bagiku. Hongbion sangat tahu bahwa itu tidak diatur untuk resonansi sejak awal. Tapi, bagaimana dia bisa beresonansi dengan tongkat seperti itu? Apa yang dilakukan orang biasa aneh itu? Tentu saja, itu tidak berarti bahwa tongkat tersebut diinginkan. Aneh bahwa kekuatan keterampilan sihir meningkat secara eksplosif, tetapi penalti kehilangan mana terlalu besar. Saya tidak berpikir dia akan menggunakannya meskipun saya memberinya tongkat itu. Saya tidak tahu apakah dia memiliki mana yang berlimpah atau dia tidak memilikinya sama sekali. Itu cukup aneh. Jika seseorang tidak memiliki mana, orang itu bukan penyihir, jadi mengapa menggunakan tongkat? Aku tidak tahu. Orang biasa itu akan mencari tahu. Aku hanya akan melakukan apa yang diperintahkan. Pemiliknya juga satu-satunya, seperti halnya tongkatnya. Tidak pernah ada waktu ketika dia memikirkan orang biasa, tetapi Baekhyun Sol tidak meninggalkan pikirannya untuk waktu yang lama dalam banyak hal.